Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa Bapak Ibu honorer ini merupakan satu kabar sukacita seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Informasi ini mengatakan bahwa BKN bocorkan kunci sukses honorer diangkat P3K 2024. Hanya perlu satu surat dan melewati hal ini. Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa kira-kira satu surat tersebut dan apa hal yang perlu dilewati sehingga Bapak Ibu sukses diangkat jadi P3K 2024. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Upaya pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dalam penuntasan persoalan honorer makin gencar dilakukan di tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 7 Januari 2024, Jokowi telah mengumumkan akan dibukanya seleksi CASN 2024 yang dapat diikuti oleh semua kalangan, baik tenaga honorer maupun fresh graduate. Fresh graduate Bapak Ibu, yaitu para lulusan muda yang dikhususkan untuk direkrut menjadi ASN di bidang talenta digital. Tentunya juga Bapak Ibu honorer ini diprioritaskan direkrut untuk menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dapat diangkat menjadi ASN sebagai P3K telah menjadi impian hampir seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia. Dan ini adalah suatu hal yang wajar karena setiap pengabdian, termasuk para honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi, mengharapkan pengakuan dari pemerintah bahwa mereka juga adalah benar-benar diperhatikan. Sehingga dengan dibukanya CASN 2024, dihimbau untuk tenaga honorer segera mempersiapkan diri untuk segala syarat dan peraturannya. Perlu diketahui juga bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah membocorkan kunci sukses seorang honorer dapat diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Nah, kira-kira apa kuncinya Bapak Ibu? Inilah yang perlu kita ketahui lewat informasi ini. Jadi, mari kita simak dan kita ikuti terus sampai selesai. Kunci kesuksesan tersebut adalah harus memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing. Karena SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah bentuk keabsahan dari data honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Namun perlu diketahui bahwa SPTJM bukan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk bisa diangkat sebagai ASN P3K. Karena memang di lain sisi ada juga honorer yang belum terdata dan belum memiliki SPTJM tetapi memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ASN P3K. Maka dikatakan SPTJM bukan syarat satu-satunya. Melainkan para tenaga honorer juga wajib lulus verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang dilakukan oleh BKN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, banyak juga temuan BPKP, ada honorer memiliki SPTJM,
tetapi ternyata honorer bersangkutan tidak ada di lapangan, atau itulah istilah yang disebut dengan honorer impian atau honorer bodong. Jadi bagi tenaga honorer yang telah memenuhi dua syarat tersebut, maka peluang diangkat P3K 2024 sangatlah besar. Perlu diketahui bahwa pada CASN 2024, ini pemerintah lebih memfokuskan pada formasi guru dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah 3T. Daerah 3T, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, yaitu daerah terdepan, terluar, dan terjauh. Jadi prioritas tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2024 berdasarkan Undang-Undang ASN yang telah disahkan oleh pemerintah. Prioritas tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024 adalah sebagai berikut. Jadi ini hal yang perlu diketahui Bapak Ibu honorer, ya kira-kira siapa saja yang mesti harus diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Pertama, tenaga honorer yang telah mengabdi paling lama di atas 5 tahun atau mulai 5 tahun ke atas, mengabdi di instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, dan masih berlanjut hingga sekarang. Artinya, secara kontinu melaksanakan tugas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, tenaga honorer yang telah berusia 46 tahun. Ini juga prioritas. Tentunya di sini sama halnya kalau dikatakan bahwa salah satu syarat pengangkatan honorer yang diprioritaskan adalah usia maksimal atau usia tinggi dan masa kerja paling lama. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu mengenai honorer prioritas yang segera diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 tahun ini, sebagaimana telah diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi tentang rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024, kemudian paparan dari Menteri Pan-RB dan BKN bahwa honorer yang diprioritaskan selain daripada honorer daerah 3T, maka honorer non-ASN juga dan ex-THK 2 yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi, ini menjadi satu perhatian khusus pemerintah. Itulah informasi yang Bapak Ibu, semoga hal ini cepat terrealisir demi kenyamanan Bapak Ibu honorer untuk melaksanakan tugas di instansi pemerintah pusat maupun daerah ketika statusnya sudah jelas adalah sebagai seorang ASN P3K. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.